Halo semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan bagian terakhir untuk pembuatan undangan pernikahan dalam format website. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, di video kali ini kita akan fokus untuk memasukkan hiasan atau ornamen untuk undangannya, karena kalau kita lihat di sini undangannya lumayan polos ya, dan mungkin ada beberapa ornamen atau background untuk ditambahkan di undangan ini. Kalau secara strukturnya sebenarnya sih sudah cukup. Oke, jadi kita lanjut aja, kita buat undangannya. Di sini saya langsung edit dari depan ya. Jadi saya edit with Elementor. Kemudian apa sih yang perlu teman-teman siapkan? Yang perlu dipersiapkan tentunya adalah aset untuk ornamennya. Nah, kalau di sini itu saya sudah mempersiapkan beberapa aset yang sudah saya download. Ini saya ambilnya di Freepik. Jadi teman-teman yang belum dapat asetnya itu tuh bisa cari aja di Freepik. Ini kan banyak banget nih, ada ornamen-ornamen. Itu di sini search aja flower atau floral kayak gini, atau wedding aja. Nanti diklik, kemudian download gitu ya. Nah, kemudian yang harus teman-teman persiapkan adalah tentunya teman-teman harus punya softwarenya Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop, karena nanti kemungkinan karena file di Freepik itu formatnya AI dan EPS, jadinya dua-dua ini harus dibuka menggunakan software Adobe Illustrator atau CorelDRAW mungkin ya, tapi di sini saya menggunakan Adobe Illustrator. Kenapa? Walaupun nanti saya akan menggunakan PowerPoint untuk settingan temanya ketika sudah selesai, tapi untuk memecah ornamen ya, seperti misalnya ini kan ada bunga, ada frame, ada tulisan ya. Biasanya daun dan frame-nya ini itu akan dipisah, atau dengan tulisannya akan dipisah. Jadi nggak plek kayak gini dimasukkan ke websitenya, tapi biasanya saya cuma ambil beberapa bagian-bagiannya aja untuk dimasukkan ke websitenya. Jadi emang itu ngelepasinnya adalah menggunakan Adobe Illustrator gitu. Kalau ada teman-teman yang belum punya softwarenya dan bingung cara installnya, mungkin akan saya tunjukkan atau jelaskan di video lainnya. Tapi di sini saya anggap teman-teman udah ada softwarenya ya. Oke, jadi kita buka dulu untuk ornamennya. Nah, seperti ini ya. Nah, saya tuh cuma bakal pakai beberapa bagian aja, jadi kemungkinan tuh bagian ini nggak saya pakai. Misalnya ini doang, kita pecah dulu itu ya, dan ini begitu. Nah, caranya adalah karena ini posisinya udah saling pecah ya, kalau belum biasanya diklik kanan di ungroup, biasanya nanti bakal pisah-pisah sendiri. Kayak misalnya ini, kalau saya klik kanan kemudian saya ungroup, nah itu nanti bakal pecah sendiri per bagian daun-daun ya. Nanti kalau teman-teman masih mau diutak-atik sendiri, kayak teman-teman nggak suka sama susunan ini, mau dipecah, mau disusun ulang juga itu bebas ya. Ini kita klik kanan, terus collect to export dulu aja, terus saya juga collect to export. Nah, ini udah muncul, saya klik ini, terus saya pilih PNG, settingannya transparan, terus saya masukkan ke foldernya ya.
Kemudian saya ekspor. Nah, jadi tujuannya adalah untuk membuatnya menjadi gambar. Oke, jadi gambar seperti ini ya. Nah, masalahnya kalau gambar kayak gini kita langsung import ke dalam website, itu dia cuma bakal jadi background gitu, kecuali teman-teman itu udah menyediakan space atau kolom-kolom khusus. Sebenarnya ada cara seperti itu, jadi kita sediakan dulu kolom-kolom khusus untuk ornamennya, tapi di sini saya akan menjadikannya background aja karena itu bakal lebih simpel untuk pemula ya. Nah, pertama saya tuh menyediakan ukuran landscape. Ukuran landscape itu biasanya 1900 sebentar. Ini PowerPoint ya. Rasionya 19:6 itu rasio website seperti ini. Baru kita masukkan ornamennya kayak misalnya ini ya. Ini saya bakal coba dulu karena biasanya kita juga perlu bakal trial error juga kalau ternyata nggak sesuai ya. Biasanya masalah ukuran ini agak tricky ketika dimasukkan ke undangan website. Kita coba dulu aja. Mungkin ini aja. Kita copy paste, terus kita rencananya ini sih sebenarnya mau untuk bagian atas ya, ornamen atas. Enggak, saya rasa ornamen atas mau saya kasih gambar aja deh, nggak jadi. Itu untuk di bagian sini aja mungkin. Kita coba dulu aja. Ini mau saya kasih gambar, dan saya mau gambarnya saya pakai gambar ini aja kan. Sorry. Maaf kalau untuk gambar saya taruh di background overlay aja karena biar opacity-nya bisa diatur ya. Saya ulang. Pakai ini aja. Kemudian position di center dan size-nya saya buat cover. Kemudian opacity-nya akan saya turunkan. Ini sebenarnya bagus lagi kalau dapat gambarnya benar-benar mempelai gitu ya. Kayak misalnya contoh aja deh. Kayak gitu. Oke, ini ya. Ini Anda opacity-nya diatur di sini. Biasanya ketika kayak gini tuh baru ketahuan ya kalau kadang hurufnya agak kurang, warnanya kurang kontras dengan background-nya. Ini bisa kita atur aja, nggak masalah juga diatur di tengah-tengah gini. Oke, kemudian bagian ornamen tadi kalau saya masukkan ke situ bagaimana ya hasilnya? Kita coba aja dulu, kita ini aja deh, kacau. Export. Kita export, kita pilih change file, TNG. Kita coba
Lalu kita masukkan ya ke bagian background. Kita jadikan background di sini. Saya masukkan di background overlay lagi. Di sini kemudian ini saya upload. Jadinya kayak gini ya. Emang ini benar-benar kalau untuk background gini ukurannya benar-benar harus sesuai banget. Bisa juga di custom kayak gini. Kalau seperti ini tuh biasanya artinya gambarnya saya itu kebesaran ya. Gambar asli ininya mungkin kebesaran atau tingginya yang harus dikecilin, tapi untuk sementara sih kayaknya nggak ada masalah sih, kayak gini aja. Kemudian untuk versi handphone, selalu pastikan kalau untuk versi handphone ya, persentase ya, kayaknya nggak masalah sih ini. Ini nanti bagian ini agak diturunin aja. Kemudian bagian ini saya penasaran kalau saya kasih background yang sama hasilnya bakal kayak gimana. Lebih ke kayak gini ya, ukurannya lebih. Kita buat cover. Lebih cocok di sini ya daripada di sini. Jadi untuk yang di sini mungkin saya hapus saja. Biarin, nggak apa, nggak usah pakai ornamen. Oke, kemudian yang di sini ini ornamennya kita kalau ditepin jadi kayak gitu ya. Nggak masalah sih. Lalu ke bagian ini kita cek dulu bagian handphone. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, itu ada dua caranya mengatasi, karena ini versi handphone, otomatis backgroundnya biasanya memang jadi berbeda dengan versi HP ya, karena kan ukuran lebarnya pasti akan lebih kecil. Kalau tetap mau pakai bawaan ya hasilnya bakal jadi kayak gini gitu. Tapi kalau nggak mau, teman-teman bisa bikin sendiri, misalnya ini terus di potret itu nanti dibuat seperti ini loh.
Jadi dibedain untuk versi handphone dan versi potret aja sih teman-teman. Kalau pingin dua-duanya lebih presisi gitu ya ukurannya. Kita coba ya. Nah, jadi hasilnya nanti bakal kayak gini. Ya kan, seperti ini. Oke teman-teman, apa lagi ya? Itu mungkin agak, nah terus bagian ini sama juga, kalau mau kasih tinggal masukin aja. Kalau teman-teman bosan sama ornamennya ini, teman-teman bisa bikin yang lain lagi gitu. Nah kayak gini ya. Untuk kapasitinya saya tabelin aja. Kalau untuk versi handphone saya pakai lagi yang ini. Nah kalau nggak mau nabrak kayak gini sih sebenarnya ngakalinnya cuma tinggal dikasih spacer aja seperti ini misalnya, spacer gini. Tapi spacernya itu kita hide di bagian desktop biar di mobile aja. Udah, ini sih mau galeri oke ya. Misalnya bagian wedding day mau kita kasih background lagi, itu bisa kayak gini, kita kasih aja background, cari background overlay, kita cari lagi gambar. Ini bagian wedding gift bisa dikasih ornamen lagi yang sama. Dan terakhir bagian ini kita lihat dulu ya versi handphonenya. Oke. Dan untuk terakhir mungkin saya mau kasih ornamennya di bagian bawah ya. Jadi seperti ini, tapi taruh di sini dan sini.
lagi, export lagi, PNG, save as, kemudian kita save lagi, lalu kita masukkan bagian paling bawah, background overlay. Nah, kali ini kita kasih bottom center gini ya. Versi HP-nya tinggal kita puter aja. Sorry. Jadi kayak gini ya kalau versi handphone mah. Nah, seperti ini ya, jadi cover bottom center. Jadinya seperti ini. Nah, jadi sekarang undangannya udah ada ornamen dan gambar, jadi nggak terlalu sepi. Dan ini adalah versi yang paling sederhana untuk pembuatan undangan background, karena ada yang lebih rumit, tapi untuk yang lebih rumit mungkin akan kita buat di video terpisah biar nggak bingung untuk teman-teman yang baru belajar membuat undangan website. Oke teman-teman, jadi untuk pembuatan undangan website di video kali ini cukup segini aja. Next video kita akan lebih membahas fitur-fitur yang lebih premium. Tapi kalau untuk undangan basicnya itu seperti ini juga udah cukup. Ya, baik, terima kasih untuk yang sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.